Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Zarotul Jannah dengan NIM 200512140441 dari Program Studi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Pada mata kuliah Sistem Operasi ini, saya akan menjelaskan prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya pada bab prosesor. Untuk mengenal lebih jauh prosesor Intel berdasarkan spesifikasi, lebih baiknya kita tahu pengertian dari prosesor dan Intel itu sendiri. Prosesor merupakan komponen penting untuk menjalankan kinerja suatu perangkat. Prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna komputer itu sendiri. Sedangkan Intel merupakan perusahaan multinasional yang terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Produk andalan Intel adalah serangkaian prosesornya. Jenis-jenis prosesor Intel banyak digunakan dalam berbagai perangkat komputer. Hingga saat ini, sudah ratusan jenis prosesor Intel diproduksi. Intel membuat banyak prosesor yang dirancang untuk berbagai komputer dan fungsi, dari prosesor hemat daya untuk netbook hingga prosesor high-end multicore 64-bit. Memahami perbedaan jenis-jenis prosesor Intel adalah kunci untuk memilih yang tepat untuk keperluan komputasi. Jenis-jenis prosesor Intel ini disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis perangkat. Berikut contoh gambar logo dari Intel itu sendiri, mulai dari Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, dan X series. Kemudian jenis prosesor Intel yang akan dibahas mulai dari Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, dan X series. Dengan bahasan yang akan dibahas mulai dari segmentasi pasar, fitur, teknologi boosting, jumlah core, dan segi harga. Dimulai dari segmentasi pasar. Yang pertama adalah Celeron. Prosesor seri ini ditargetkan untuk pemula dengan laptop low budget dan digunakan untuk PC atau laptop yang tidak berat sekali. Biasanya hanya digunakan untuk Microsoft Office dan web browsing. Contohnya seperti Word, PPT, dan Excel. Bisa digunakan untuk game, namun tidak untuk game berat. Namun juga tidak kuat digunakan untuk multitasking. Kemudian yang kedua ada Pentium. Intel Pentium ditargetkan untuk konsumen yang membutuhkan performa komputasi standar dan harga lebih terjangkau. Terdapat dua jenis yaitu Gold dan Silver. Untuk aktivitas yang lebih berat disarankan memakai Pentium Gold karena performa lebih baik. Contohnya seperti game Dota 2. Kemudian yang ketiga yaitu Core i3. Biasanya digunakan oleh pekerja kantoran yang tidak terlalu berat namun membutuhkan multitasking. Prosesor ini juga dapat digunakan untuk bermain game dan melakukan pekerjaan dasar pada Microsoft Office dengan lancar melebihi prosesor sebelumnya. Yang keempat ada Core i5. Cocok untuk pengguna yang membutuhkan multitasking sedang sampai berat dan juga dapat bermain game dengan performa yang terbaik. Terdapat dua jenis yaitu dual core dan quad core. Kemudian yang kelima ada prosesor Core i7. Cocok digunakan untuk pengguna yang membutuhkan multitasking yang berat, mampu menjalankan berbagai macam aplikasi, dan meningkatkan performa laptop atau PC. Dapat merender video dengan cepat daripada core sebelumnya, sehingga cocok untuk pengguna yang melakukan edit foto maupun video. Terdapat dua jenis, yaitu dual core dan quad core. Kemudian yang keenam ada Core i9, dirancang untuk memenuhi kebutuhan performa baik dengan pengalaman virtual reality yang menggunakan kecepatan CPU-nya. Prosesor ini cocok untuk gamer tingkat tinggi yang ingin memiliki pengalaman virtual reality, pengalaman resolusi 4K sekaligus melakukan streaming atau broadcasting pada layar desktop langsung ke portal Twitch.
Kemunculan produk ini ditujukan untuk entusias yang menyambut Intel Broadwell I sebelumnya. Kemudian yang ketujuh ada X Series. Prosesor ini ditujukan untuk membantu para freelance, prosumer, atau desktop enthusiast. Prosesor ini memiliki performa yang sangat kencang ditambah dengan kemampuan overclocking yang fleksibel. Cocok untuk pengguna yang membutuhkan kreativitas dan kompetitif dalam mengerjakan pekerjaan yang intensif. Kemudian dari segi fiturnya. Yang pertama, Celeron. Generasi terbaru kini sudah menyediakan dukungan multimedia, grafis lebih baik, dan dukungan Wi-Fi GB. Mempunyai frekuensi Turbo Max 2,4 GHz yang hanya dimiliki oleh Intel Celeron N3350E. Kemudian frekuensi dasar prosesor mulai dari 1,1 GHz sampai 2,16 GHz. Kemudian cache mulai dari 1 MB sampai 4 MB L3 cache. Kemudian thread dengan varian 2 atau 4 dan juga didukung dengan Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada Pentium. Fiturnya yaitu mempunyai frekuensi Turbo Max mulai dari 1,8 GHz sampai 3,5 GHz. Frekuensi dasar prosesor mulai dari 75 MHz sampai 4,3 GHz. Sedangkan cache-nya mulai dari 256 KB L2 cache sampai 6 MB. Kemudian mempunyai thread dengan varian 2, 4, atau 8 dan didukung dengan Wi-Fi. Yang ketiga ada Core i3 mempunyai frekuensi Turbo Max mulai dari 3,4 GHz sampai 4,1 GHz. Mempunyai frekuensi dasar prosesor mulai dari 1,3 GHz sampai 2,2 GHz. Dengan cache mulai dari 3 MB sampai 8 MB dengan thread dengan varian 4, 5, atau 8, didukung dengan Wi-Fi, dan mempunyai generasi 4 sampai dengan 11. Kemudian yang keempat ada Core i5, di mana didukung oleh frekuensi Turbo Max mulai dari 1,9 GHz sampai 4,9 GHz. Didukung juga dengan frekuensi dasar prosesor mulai dari 1,3 GHz sampai 3,9 GHz. Dengan cache mulai dari 3 MB sampai 12 MB. Dengan thread dengan varian 4, 5, 6, 8, atau 12. Didukung dengan Wi-Fi dan terdapat generasi 4 sampai dengan 11. Yang kelima adalah Core i7. Frekuensi Turbo Max mulai dari 2,9 GHz sampai 5 GHz. Kemudian frekuensi dasar prosesor mulai dari 1,5 GHz sampai 3,6 GHz. Cache mulai dari 4 MB sampai 16 MB. Didukung dengan thread dengan varian 4, 8, atau 16. Didukung juga dengan Wi-Fi dan terdapat generasi 4 sampai 11. Yang keenam adalah Core i9, di mana frekuensi turbo mulai dari 4,8 GHz sampai 5,3 GHz. Frekuensi dasar prosesor mulai dari 2,9 GHz sampai 3,5 GHz. Cache mulai dari 12 MB sampai 16 MB. Dan dengan thread dengan varian 12, 16, atau 20. Didukung dengan Wi-Fi dan terdapat varian 8, generasi 8 sampai dengan 11. Yang ketujuh, X Series mempunyai frekuensi Turbo Max mulai dari 3,5 GHz sampai 4,6 GHz. Frekuensi dasar prosesor mulai dari 2,6 GHz sampai 4,3 GHz. Kemudian cache mulai dari 6 MB sampai 25 MB. Didukung dengan thread dengan varian 20, 24, 28, atau 36. Didukung dengan Wi-Fi, overclock yang meyakinkan, performance max, kemudian deep learning boost, dan didukung dengan Optane teknologi. Kemudian dari teknologi boostingnya, di sini saya akan menerangkan dulu apa itu turbo boost teknologi.
Turbo Boost teknologi berpotensi mampu meningkatkan kecepatan CPU hingga frekuensi turbo maksimum, walau tetap berada pada suhu dan batas daya yang aman. Hal ini dapat meningkatkan performa baik dalam aplikasi single thread maupun multithread, program yang menggunakan beberapa core prosesor. Sedangkan frekuensi turbo maksimum adalah ketika menangani beban kerja ringan. CPU berjalan pada frekuensi dasar yang tertera dalam spesifikasinya, atau lebih rendah saat teknologi penghematan energi speed step mengskalakan kecepatan CPU. Ketika menangani thread perangkat keras yang ditandai untuk performa tinggi, Turbo Boost teknologi akan menambah kecepatan clock hingga terjadinya frekuensi turbo maksimum. Kemudian Thermal Velocity Boost adalah fitur yang secara oportunistik dan otomatis meningkatkan frekuensi clock di atas frekuensi. Turbo Boost teknologi berinti satu atau banyak berdasarkan kemampuan prosesor saat beroperasi di bawah suhu maksimum dan keberadaan persediaan daya turbo. Penambahan dan durasi frekuensi bergantung pada beban kerja, kemampuan prosesor, dan solusi pendinginan prosesor. Di sini, yang pertama Celeron tidak didukung Intel Turbo Boost maksimal teknologi dan tidak didukung juga dengan Turbo Boost teknologi. Kemudian yang kedua, Intel Pentium tidak didukung dengan Intel Turbo Boost teknologi. Kemudian yang ketiga, Core i3 tidak didukung oleh Thermal Velocity Boost, tetapi didukung oleh Turbo Boost teknologi 2.0. Yang keempat adalah Core i5 tidak didukung oleh Thermal Velocity Boost, tetapi didukung oleh Turbo Boost teknologi 2.0. Kemudian Core i7 tidak didukung oleh Velocity Boost, tetapi didukung oleh Turbo Boost teknologi 2.0. Sedangkan pada Core i9 didukung oleh Thermal Velocity Boost dan didukung juga oleh Turbo Boost teknologi 2.0. Kemudian untuk X-Series tidak didukung oleh Velocity Boost, tetapi didukung oleh Turbo Boost teknologi 2.0. Saya mengutip informasi ini dari web Intel itu sendiri. Kemudian adalah jumlah core-nya. Dari segi jumlah core, Celeron merupakan prosesor yang punya varian produk dengan 2 atau 4 core yang disediakan, dan pilihan kecepatan clock mencapai hingga 3,2 GHz. Yang kedua adalah Intel Pentium. Varian Pentium tersedia dalam pilihan 2 atau 4 core dengan kecepatan maksimal hingga 3,9 GHz. Kemudian yang ketiga adalah Core i3. Pada generasi 8 saja sudah tersedia dalam pilihan 2, 4, atau 5 core dengan pilihan atau opsi kecepatan clock mencapai 4 GHz. Yang keempat adalah Core i5, hadir dalam pilihan 4 hingga 6 core dengan opsi kecepatan hingga 4,3 GHz. Yang kelima adalah Core i7, di mana tersedia dalam pilihan 4 hingga 6 core dengan kecepatan maksimal hingga 4,5 GHz. Yang keenam adalah Core i9, di mana tersedia dalam pilihan 6 atau 8 core dengan kecepatan maksimal hingga 4,8 GHz. Yang terakhir adalah X-Series. Intel X ini bahkan ada yang mencapai 18 core variannya dengan 36 thread. Kemudian yang terakhir adalah dari segi harga. Yang pertama adalah Celeron. Saya mengutip dari beberapa toko di sini. Dan ada banyak jenis Intel Celeron-nya. Dimulai dari Rp121.30 sampai dengan harga Rp7.535.363, di mana yang termurah pada Lazada ini Intel Celeron G530 dan yang termahal Intel Celeron N3160 yang dijual di Amazon. Kemudian yang Pentium
mulai dari Rp466.000 sampai Rp1.029.000. Di sini saya menyantumkan banyak jenis dan melihat yang paling murah pada harga Rp466.000 dan yang termahal ini Rp1.029.000. Banyak pilihannya, jenisnya untuk Intel Pentium. Kemudian Core i3 ini mulai dari harga Rp1.290.000 sampai dengan harga paling mahalnya Rp1.735.000. Kemudian pada Core i5 mulai dari Rp2.377.000 sampai dengan yang termahal yaitu Rp3.655.000 berdasarkan sumber yang saya dapatkan. Kemudian Core i7 mulai dari Rp4.435.000 sampai dengan harga Rp16.900.000 yang dimiliki oleh Core i7 berdasarkan sumber yang saya dapatkan. Kemudian di sini Core i9 dimulai dari harga Rp10.175.000 sampai dengan harga Rp33.500.000 berdasarkan sumber yang saya dapat. Kemudian X series mulai dari Rp13.260.000 sampai dengan Rp36.238.000 yang saya ambil dari Tokopedia yang menyediakan Intel X series ini. Kesimpulan yang kita dapat dari bahasan pertama mulai dari segmentasi pasar sampai segi harga adalah prosesor ini dibeli atau dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi semakin tinggi kebutuhannya, maka semakin tinggi juga harga yang ditawarkan. Tetapi sebanding dengan fitur, teknologi boosting, dan jumlah core yang didapatkan nantinya, sehingga memberikan performa kerja terbaik saat digunakan oleh pengguna. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada salah kata, bisa dikomen di bawah kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.